apa yang saya sampaikan mungkin Anda setuju, mungkin tidak setuju atas jawaban yang saya berikan. Tapi satu hal yang pasti, kami memberikan ruang untuk berdialog, ruang untuk bertukar pikiran, walaupun tidak selalu pikirannya sama. Disitulah esensi kebebasan, esensi berdemokrasi. Nah, kita bisa saja tidak setuju pada 1, 2, 3, atau bahkan 10 dari 100 urusan. Kita saja bisa tidak sependapat. Tapi saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk refleksi sedikit, bahwa saat Pilpres ini ada 3 pasang calon. Dengan pasangan nomor 1, teman-teman ada desak Anies, sehingga Anda bisa mengecek apakah pikiran Anda dengan pikiran calon itu sama apa tidak, setuju apa tidak. Anda bisa ngecek. Sayangnya itu tidak terjadi pada yang lain, sehingga Anda tidak bisa mengecek dengan yang lain dengan forum yang sebebas ini. Oke? Artinya apa? Teman-teman, nanti ketika Anda harus memilih, Anda bukan memilih orang yang sesuai dengan Anda atau tidak sesuai. Anda memilih 1, 2, 3, mana yang menurut Anda memiliki kesesuaian pandangan paling banyak. Mana yang Anda merasa paling banyak hal yang sama, paling banyak hal yang kita sepemikiran. Tidak mungkin 100 urusan 100-nya sama, tidak mungkin. Tapi penting bagi teman-teman untuk mengetahui semua. Ruang itulah mengapa kami buka. Kami ingin teman-teman mengetahui pikiran kami, mengetahui rekam jejak kami, mengetahui gagasan kami, sehingga ketika teman-teman memilih, teman-teman tidak memilih dalam suasana tanpa pengetahuan, tanpa informasi, tapi dengan informasi yang lengkap. Itulah sebabnya kita terbuka dengan ini. Jadi jangan bandingkan kami dengan kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna. Jangan bandingkan kami dengan kesamaan, karena tidak mungkin ada yang sama 100%. Tapi bandingkan kami dari 1, 2, 3, mana yang menurut Anda memiliki kesamaan paling banyak dengan aspirasi Anda. Menurut saya itu nomor 1. Karena itulah kenapa kita bicara tentang golput. Yang kedua, teman-teman, kami open book yang boleh dibuka. Anda bisa akses rekam jejak kami sejak masa kecil sampai sekarang. Silahkan dinilai, silahkan diakses, silahkan teman-teman melihat apakah ada pikiran, gagasan yang teman-teman lihat sebagai sebuah benang merah antar tugas yang pernah dialami. Jadi kami open book, kami nggak menutup, kami malah terbuka. Dan forum seperti ini kami tidak pernah menanyakan siapa. Tadi sebelum masuk saya mau di briefing. Siapa yang datang di sini, panelis siapa? Saya bilang jangan beritahu saya tentang siapa panelisnya. Buat saya lebih baik saya objektif mendengar apapun yang ditanyakan tanpa saya punya prejudice atas apapun pikirannya sebelum masuk ke ruangan ini. Boleh tanya itu tadi ada yang mau memberitahu. Ini Pak pandangannya. Buat saya it doesn't matter, karena kami ingin ada objektivitas di dalam berdiskusi. Bukan siapanya, tapi apa ide yang dibawa, apa gagasan yang dibawa. Dan saya ingin menjaga objektif itu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ketika nanti bertugas, sebagaimana saya bertugas di Jakarta kemarin, atau bertugas di tempat-tempat sebelumnya, tidak mungkin saya akan bisa memuaskan 100% atas apa yang teman-teman harapkan. Tidak mungkin. Akan ada situasi di mana saya disetujui kebijakannya, akan ada situasi di mana saya tidak disetujui kebijakannya. Tapi satu hal yang pasti, kami membuka ruang diskusi, ruang perdebatan sebelum keputusan itu diambil. Dan itulah komitmen kami kepada rakyat Indonesia. Ada ruang yang terbuka untuk pembahasan. Ketika diambil keputusan belum tentu sama. Dan tidak mungkin ada keputusan yang sama dengan semuanya. Tapi satu hal, ruang itu ada. Dan itu dibuktikan dari mana? Dari ketika masa kampanye sudah dibuka ruang untuk berbeda pendapat, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk bertukar pikiran. Jadi ini bukan sesuatu yang kami baru akan kerjakan besok. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, jadi buat teman-teman yang masih mengambil sikap untuk golput, untuk tidak mengambil pilihan, maka kalau boleh saya menawarkan kepada teman-teman sekalian, ketika kita yang memiliki pengetahuan atas isu,
yang memiliki kepedulian atas arah Indonesia ke depan, memilih untuk diam, maka hasil pemilu akan ditentukan oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang lengkap. Mereka kemungkinan besar akan memberikan ruang kepada kampanye-kampanye yang sifatnya artifisial yang mendominasi percakapan publik. Sesungguhnya kita berhadapan dengan situasi Pilpres ini soal arah Indonesia ke depan. Tapi akan ketemu dengan situasi seperti yang dialami oleh Ibu Eka tadi. Mengambil keputusan karena saya menyukai saja. Tapi belum tentu tahu apa gagasannya, belum tentu tahu apa keputusannya yang pernah dikerjakan di masa lalu dan mungkin dikerjakan masa depan. Karena itu saya menganjurkan kepada teman-teman yang punya kepedulian atas ide dan gagasan untuk memanfaatkan hak pilihnya untuk menentukan Indonesia ke depan. Kenapa? Karena Anda punya pengetahuan, Anda punya kepedulian, Anda punya concern tentang isu. Teman-teman tentu ingat Brexit. Apa yang terjadi ketika Brexit? Anak-anak muda memilih untuk absen, tidak banyak yang hadir di dalam referendum. Yang hadir justru kelompok tua. Dan sekarang tanya pada Inggris, apa yang terjadi? Di Inggris sekarang dalam situasi di mana mereka sayang keputusannya dulu adalah keluar dari EU. Tapi itu kenapa terjadi? Karena anak-anak muda memilih untuk tidak ikut terlibat. Sementara masa depan Inggris ditentukan oleh Brexit itu. Karena itu saya mengajak pada teman-teman semua di sini. Pemilu walaupun diikuti hanya 30% penduduk, maka 30% inilah yang menentukan hasilnya, dan yang 70% hanya menonton dan merasakan konsekuensinya. Bagi yang 70%, jangan dibuang kesempatan untuk menentukan itu. Jadi buat teman-teman di sini, saya tidak meminta Anda untuk memilih Anies. Saya tidak meminta Anda untuk berkampanye untuk Anies, tapi saya meminta Anda untuk jangan sia-siakan hak pilih Anda, karena ini menentukan masa depan kita semua 5 tahun ke depan. Dan itu harapan dari kami, sehingga yang mewarnai keputusan adalah orang-orang yang memiliki informed decision, keputusan berdasarkan pengetahuan, keputusan berdasarkan apa yang mereka miliki. Nah, dengan begitu harapannya nanti Pilpres ini, Pileg ini akan bisa membawa Indonesia pada kondisi yang lebih baik.